Konsep bank tanah sudah dicetuskan di negara barat sejak tahun 1700-an, yang kemudian diadopsi oleh banyak negara termasuk negara Asia. Menurut Profesor Maria, bank tanah merupakan setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari. Lalu menurut Evans pada tahun 2004, land banking as acquisition of land ahead of development either by construction companies or by central or local government of their agencies. Lalu menurut Alexander pada tahun 2011, land banking is a process or policy by which local government acquires surplus properties and convert them to productive use or hold them for long-term strategic public purposes. Lalu menurut Wilson G., land banking is a government financial institution mandated to spur countryside development. With its mission to promote growth and prosperity, especially in the countryside, it has taken the lead in extending financial assistance to various development players. Jadi dapat diketahui bahwa mekanisme dari bank tanah diperuntukkan untuk penyediaan tanah guna keperluan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan prinsipnya yaitu mencuri waktu di mana pembangunan yang direncanakan masih jauh di depan. Secara konseptual, terdapat dua bentuk bank tanah, yaitu General Land Banking dengan misi utama untuk menyediakan tanah bagi kebutuhan sosial dalam skala yang besar dan tidak mengejar keuntungan, yang mana diterapkan oleh negara Swedia, Belanda, dan Swiss. Lalu ada Special Land Banking, yang mana bertugas menyediakan tanah dalam skala kecil untuk tujuan komersial, yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Menurut Siregar pada tahun 2004, bank tanah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu land keeper atau sebagai penghimpun tanah yang menginventarisasi atau mengumpulkan dan mengembangkan database tanah serta penyediaan sistem informasi pertanahan. Yang kedua ada land warranty yaitu pengamanan tanah yang menjamin penyediaan tanah untuk pembangunan, menjamin nilai tanah dan keadilan pasar tanah, dan menjamin peruntukan tanah. Yang ketiga ada land purchaser atau pengendali tanah yang dilakukan yaitu dengan penetapan harga tanah yang sama dengan nilai PBB. Lalu yang keempat ada land valuer atau penilai tanah yang menciptakan satu sistem nilai untuk penentuan nilai tanah, yang mana sistem ini berlaku untuk berbagai keperluan. Yang kelima ada land distributor atau penyalur tanah yang menjamin distribusi tanah yang wajar serta adil. Dan yang terakhir land management yaitu melakukan manajemen pertanahan sebagai bagian dari manajemen aset secara keseluruhan. Land banking di Indonesia siapa saja yang berperan? Pada sisi pemerintah yaitu Perumnas bekerja sama dengan BUMN atau BUMD untuk membeli lahan yang belum dimanfaatkan. Lalu Perumnas membangun perumahan dalam skala yang besar dan menjualnya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dan saat ini Perumnas memiliki cadangan lahan sekitar 1.900 hektar. Yang kedua yaitu swasta. Swasta mempunyai kekuatan finansial yang lebih dari pemerintah yang mana mempermudah pelaksanaan land banking. Pada tahun 1980, pihak swasta membeli lahan ratusan hingga ribuan hektar di saat masih sepi dan minim aksesibilitasnya, sehingga harganya murah. Lalu dibangunlah kawasan perumahan yang saat ini bernama Bumi Serpong Damai atau BSD yang cukup ramai. Sekarang udah paham land banking kan? Terima kasih.